Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami, yaitu dimensionalitas ilmu. Di sini kami terdiri dari 4 anggota, yaitu yang pertama Della Intan Alfitania 205211272, yang kedua Hanif Hoyriyah 205211247, yang ketiga Putri Nur Irawati 205211254, yang keempat Yahra Baiti Nur Azizah 205211265. Dimensionalitas ilmu itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama dimensi ontologi, yang kedua dimensi epistemologi, dan yang ketiga dimensi aksiologi. Apa sih itu dimensi ontologi? Yang pertama, menurut bahasa sendiri, ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos, being atau ada, dan logos, logic atau ilmu. Jadi, ontologi bisa diartikan the theory of being qua being, teori tentang keberadaan sebagai keberadaan atau ilmu tentang yang ada. Yang kedua, menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Kemudian, studi ini membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis yang terkenal di antaranya Thales, Plato, dan Aristoteles. Beberapa tafsiran metafisika tentang kenyataan. Yang pertama, beberapa tafsiran metafisika. Ontologi merupakan cabang dari metafisika yang membicarakan eksistensi dan ragam suatu kenyataan. Terdapat beberapa tafsiran tentang kenyataan. Di antaranya adalah supranaturalisme dan naturalisme. Menurut supranaturalisme, terdapat wujud-wujud yang gaib atau supranatural, dan wujud ini bersifat lebih tinggi atau lebih kuasa dibanding wujud alam yang nyata. Kemudian, pandangan ini dikenal dengan naturalisme dan materialisme. Naturalisme menganggap bahwa gejolak alam tidak disebabkan oleh pengaruh kekuatan gaib, tetapi oleh kekuatan yang terdapat dalam alam itu sendiri, yang dapat dipelajari dan demikian dapat diketahui. Kedua, objek kajian ilmu. Apakah batas yang merupakan lingkup penjelajahan ilmu? Dari manakah ilmu mulai? Dan di mana ilmu berhenti? Merupakan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab untuk menentukan objek kajian ilmu. Ilmu mempelajari alam sebagaimana adanya dan terbatas pada lingkup pengalaman manusia. Ilmu memulai dimensi filsafat ilmu dalam diskursus integrasi ilmu penjelajahannya pada pengalaman manusia dan berhenti pada batas pengalaman manusia itu sendiri. Oleh karena itu, ilmu tidak berbicara tentang sesuatu yang berada di luar lingkup pengalaman manusia, seperti surga, neraka, roh, dan sejenisnya. Kemudian, yang ketiga yaitu ilmu sebagai sistem. Ilmu sebagai produk merupakan suatu sistem pengetahuan yang di dalamnya berisi penjelasan-penjelasan tentang berbagai fenomena yang menjadi objek kajiannya. Dengan demikian, ilmu terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan. Saling hubungan ini di antara berbagai komponen tersebut merupakan struktur dari pengetahuan ilmiah. Kemudian yang keempat, ciri-ciri dan pokok ilmu. Ilmu merupakan pengetahuan yang memiliki ciri-ciri pokok, karakteristik tertentu sehingga dapat dibedakan dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Adapun ciri-ciri pokok ilmu antara lain: pertama, sistematis. Kedua, generalitas.
ketiga, rasionalitas, keempat, objektivitas, kelima, verifiabilitas, dan keenam, komunalitas. Kemudian yang terakhir, pembagian sistematis. Pengetahuan ilmiah senantiasa mengalami perkembangan seiring dengan semakin banyaknya jumlah ilmuwan dan juga semakin luasnya peluang untuk melakukan penelitian. Perkembangan ilmu antara lain ditandai dengan lahirnya bermacam-macam aliran dan terutama cabang-cabangnya. Untuk memudahkan memperoleh pemahaman mengenai bermacam-macam aliran dan cabang-cabang tersebut, diperlukan suatu pembagian sistematis. Paham-paham dalam ontologi. Dalam pemahaman ontologi, terdapat pandangan-pandangan pokok atau aliran-aliran pemikiran antara lain monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, dan agnostisisme. Yang pertama adalah paham monoisme. Paham monoisme menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu, tidak mungkin dua, baik yang asal berupa materi ataupun rohani. Paham monoisme terbagi menjadi dua aliran. Yang pertama, aliran materialisme yang menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Tokoh aliran materialisme antara lain Thales, Anaximander, dan Demokritos. Yang kedua adalah aliran idealisme yang beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh atau sukma atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati ruang. Tokoh aliran idealisme antara lain Plato, Aristoteles, George Berkeley, Immanuel Kant, Fichte, Hegel, dan Schelling. Paham kedua adalah dualisme. Paham dualisme berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat ruhani, benda dan ruh, jasad dan spirit. Tokoh paham ini antara lain Descartes, Benedictus de Spinoza, dan Gottfried Wilhelm von Leibniz. Paham ketiga adalah paham pluralisme. Paham ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Lebih jauh lagi, paham ini menyatakan bahwa kenyataan alam tersusun dari banyak unsur. Tokoh paham pluralisme pada masa Yunani kuno adalah Anaxagoras dan Empedokles. Sedangkan tokoh modern pada aliran pluralisme adalah William James. Yang keempat adalah paham nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Doktrin tentang nihilisme sudah ada semenjak zaman Yunani kuno. Tokohnya yaitu Gorgias yang memberikan 3 proposisi tentang realitas, yaitu yang pertama, tidak ada sesuatu pun yang eksis. Kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. Ketiga, sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Tokoh modern dari paham nihilisme antara lain Ivan Turgenev dan Friedrich Nietzsche. Paham yang terakhir adalah paham agnostisisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat ruhani. Kata agnostisisme berasal dari bahasa Grek yaitu agnostos, yang berarti anon. A artinya not, gino artinya no. Paham agnostisisme dapat kita temui dalam filsafat eksistensi dengan tokoh-tokohnya seperti Søren Kierkegaard yang terkenal dengan julukan sebagai bapak filsafat eksistensialisme dan Martin Heidegger, seorang filosof Jerman, serta Jean-Paul Sartre, seorang filosof dan sastrawan Prancis yang ateis. Selanjutnya, dimensi epistemologi. Secara etimologi, istilah epistemologi berasal dari kata Yunani. Epistem berarti pengetahuan dan logos berarti teori. Epistemologi disebut teori pengetahuan atau theory of knowledge. Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji tentang pengetahuan pada umumnya, baik terkait dengan sumber pengetahuan, otoritas, validitas atau metode dan sahnya, kebenaran, dan terutama cara-cara memperoleh pengetahuan.
Dimensi epistemologis ilmu menjelaskan tentang prosedur atau tata cara ilmu menghasilkan pengetahuan-pengetahuan ilmiah. Dimensi ini sekaligus menjadi landasan penyelidikan ilmiah yang harus dimiliki oleh setiap ilmu sebagai salah satu persyaratan utamanya. Ruang lingkup epistemologi menurut beberapa ahli. Yang pertama, Muhammad Arifin merinci ruang lingkup epistemologi meliputi hakikat, sumber, dan validitas pengetahuan. Yang kedua, Muhammad Amin Abdullah menilai bahwa seringkali kajian epistemologi lebih banyak terbatas pada dataran konsepsi asal-usul atau sumber ilmu pengetahuan secara konseptual filosofis. Sedangkan Paul Suparno menilai epistemologi banyak membicarakan mengenai apa yang membentuk pengetahuan ilmiah, sementara aspek-aspek lainnya justru diabaikan dalam pembahasan epistemologi, atau setidak-tidaknya kurang mendapat perhatian yang layak. Dan yang terakhir, menurut A.M. Saifuddin, beliau menyebutkan bahwa epistemologi mencakup pertanyaan yang harus dijawab seperti apakah ilmu itu, dari mana asalnya, apa sumbernya, apa hakikatnya, bagaimana membangun ilmu yang tepat dan benar, apa kebenaran itu, mungkinkah kita mencapai ilmu yang benar, apa yang dapat kita ketahui, dan sampai di manakah batasannya. Semua pertanyaan itu dapat diringkas menjadi dua masalah pokok. Yang pertama, masalah sumber ilmu, dan yang kedua, masalah benarnya ilmu. Objek dan tujuan epistemologi. Dalam filsafat terdapat objek material dan objek formal. Objek material adalah sarwa yang ada yang secara garis besar meliputi hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. Sedangkan objek formal ialah usaha mencari keterangan secara radikal atau sedalam-dalamnya sampai ke akarnya tentang objek material filsafat atau sarwa yang ada. Objek epistemologi menurut Jujun S. Surya Sumatri berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Proses untuk memperoleh pengetahuan inilah yang menjadi sasaran teori pengetahuan dan sekaligus berfungsi mengantarkan tercapainya tujuan. Sebab sasaran itu merupakan suatu tahap pengantara yang harus dilalui dalam mewujudkan tujuan. Tanpa suatu sasaran, mustahil tujuan bisa terrealisir. Sebaliknya, tanpa suatu tujuan, maka sasaran menjadi tidak terarah sama sekali. Tujuan epistemologi menurut Jacques Martin, beliau mengatakan bahwa tujuan epistemologi bukanlah hal yang utama untuk menjawab pertanyaan apakah saya dapat tahu, tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu. Hal ini menunjukkan bahwa epistemologi bukanlah untuk memperoleh pengetahuan kendatipun keadaan ini tak bisa dihindari. Akan tetapi, yang menjadi pusat perhatian dari tujuan epistemologi adalah ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Selanjutnya, landasan epistemologi. Metode ilmiah berperan dalam tataran transformasi dari wujud pengetahuan menuju ilmu pengetahuan. Bisa tidaknya pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan yang bergantung pada metode ilmiah, karena metode ilmiah menjadi standar untuk menilai dan mengukur kelayakan suatu ilmu pengetahuan. Sesuatu fenomena pengetahuan logis tetapi tidak empiris juga tidak termasuk dalam ilmu pengetahuan, melainkan termasuk ke wilayah filsafat. Dengan demikian, metode ilmiah selalu disokong oleh dua pilar pengetahuan, yaitu rasio dan fakta secara integratif. Hakikat epistemologi. Epistemologi keilmuan pada hakikatnya merupakan gabungan antara berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris. Kedua cara berpikir tersebut digabungkan dalam mempelajari gejala alam untuk menemukan suatu kebenaran. Sebab secara epistemologi, ilmu memanfaatkan dua kemampuan manusia dalam mempelajari alam, yakni pikiran dan indera. Oleh sebab itu, epistemologi adalah usaha untuk menafsir dan membuktikan keyakinan bahwa kita mengetahui kenyataan yang lain dari diri sendiri. Usaha menafsir adalah aplikasi berpikir secara rasional, sedangkan usaha untuk membuktikan adalah aplikasi berpikir secara empiris. Hal ini juga bisa dikatakan bahwa usaha menafsir berkaitan dengan deduksi, sedangkan usaha membuktikan berkaitan dengan induksi. Gabungan kedua macam cara berpikir tersebut disebut dengan metode ilmiah. Selanjutnya, pengaruh epistemologi. Ada 4 pengaruh. Yang pertama,
Secara global, epistemologi berpengaruh terhadap peradaban manusia. Yang kedua, berpengaruh terhadap kemajuan sains dan teknologi. Yang ketiga, epistemologi senantiasa mendorong manusia untuk selalu berpikir dan berkreasi, menemukan dan menciptakan sesuatu hal yang baru. Dan yang terakhir, semua bentuk teknologi yang canggih adalah hasil pemikiran-pemikiran secara epistemologis, yaitu pemikiran dan perenungan yang berkisar tentang bagaimana cara mewujudkan sesuatu, perangkat-perangkat apa yang harus disediakan untuk mewujudkan sesuatu itu, dan sebagainya. Pengertian aksiologi. Menurut Kamus Filsafat, aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu aksios dan logos. Aksios yang artinya layak atau pantas dan logos artinya ilmu. Jadi aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Jujun S. Surya Sumantri mengartikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan. Kemudian yaitu penilaian aksiologi. Penilaian ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu moral conduct atau tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus yakni etika. Kajian etika lebih fokus pada perilaku, norma, dan adat istiadat manusia. Adapun tujuan dari etika adalah agar manusia mengetahui dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan. Kemudian bagian yang kedua dari aksiologi adalah aesthetic expression atau ekspresi keindahan. Bidang ini melahirkan keindahan. Estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Kemudian bagian yang ketiga dari aksiologi adalah socio-political life atau kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosiopolitik. Manfaat dari ilmu adalah sudah tidak terhitung banyaknya manfaat dari ilmu bagi manusia dan makhluk hidup secara keseluruhan. Kemudian untuk merumuskan aksiologi dari ilmu, Jujun S. Sumantri merumuskan dalam 4 tahapan, yaitu yang pertama, untuk apa ilmu tersebut digunakan. Yang kedua, bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral. Yang ketiga, bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral. Dan yang keempat yaitu bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral atau profesional. Kemudian kesimpulan dari semuanya itu dapat dirumuskan bahwa apapun jenis ilmu yang ada, kesemuanya harus disesuaikan dengan nilai-nilai moral yang ada di masyarakat, sehingga nilai kegunaan ilmu tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan sebaliknya malahan menimbulkan bencana. Bagi seorang ilmuwan, nilai dan norma moral yang dimilikinya akan menjadi penentu apakah ia sudah menjadi ilmuwan yang baik atau belum. Terima kasih, mungkin itu saja video dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan dan kesalahan pengucapan kata, kami selaku kelompok 6 minta maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.